'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cika Namanis Aljara, biasa dipanggil Cika. Di sini aku akan mempresentasikan tugas ekonomi lewat video dengan tema kelangkaan minyak goreng. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mardanti, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang minyak goreng. Minyak goreng adalah bahan masakan yang sering digunakan untuk menggoreng makanan. Beberapa penjelasan tentang minyak goreng yaitu ada beberapa jenis minyak goreng. Yang pertama, minyak goreng sawit yang berasal dari buah sawit, sering digunakan untuk menggoreng makanan karena memiliki titik asap yang tinggi. Kedua, minyak jagung, minyak yang berasal dari jagung. Minyak jagung ini memiliki rasa yang cocok untuk menggoreng makanan yang ringan. 3. Minyak zaitun, minyak yang berasal dari zaitun. Minyak ini sering digunakan untuk menggoreng makanan dengan suhu yang rendah karena memiliki rasa yang khas. Keempat, minyak kelapa, minyak yang berasal dari kelapa. Minyak ini sering digunakan untuk menggoreng makanan karena memiliki rasa yang khas dan sering digunakan juga untuk menggoreng makanan tradisional. Kegunaan minyak goreng adalah yang pertama, minyak goreng dapat digunakan untuk menggoreng makanan seperti goreng-gorengan, ayam goreng, dan lain sebagainya. Kedua, minyak goreng dapat digunakan juga untuk sebagai bahan dasar seperti saus atau membuat marinade. Tips menggunakan minyak yaitu 1. Pilihlah minyak yang tepat atau pilihlah minyak yang sesuai dengan jenis makanannya. Kedua, jangan terlalu memanaskan minyak terlalu lama. Ketiga, ganti minyak secara teratur. Dengan demikian, minyak goreng merupakan bahan masakan yang penting dan memiliki berbagai jenis untuk kegunaan. Pedagang mengeluhkan kelangkaan stok minyak goreng yang membuat harga minyak goreng tak kunjung stabil. Salah satunya di Pasar Palmerah, di mana para pedagang mempertanyakan peraturan pemerintah tentang harga eceran maksimal minyak goreng yang ditetapkan Rp14.000 per liter. Ya, pemirsa, kelangkaan stok minyak goreng yang disertai dengan kenaikan harga minyak goreng hingga memasuki pekan ketiga Februari 2022 ini masih terus saja terjadi, di mana berdasarkan pantauan kami di Pasar Palmerah, Jakarta Barat hingga hari ini untuk harga minyak goreng dalam kemasan masih tidak dapat dijual sesuai dengan ketetapan pemerintah yang telah menetapkan satu harga untuk minyak goreng yakni Rp14.000 per liternya. Adapun berdasarkan keterangan dari para pedagang di sini untuk minyak goreng dalam kemasan masih dijual dengan kisaran harga Rp30.000 hingga Rp38.000 per kemasan 2 liter, artinya di sini untuk harga minyak goreng dalam kemasan per liternya masih dijual dengan kisaran Rp15.000 hingga Rp19.000. Berdasarkan keterangan para pedagang di sini, mereka belum dapat menyesuaikan harga sesuai dengan ketetapan pemerintah dikarenakan saat ini justru terjadi kelangkaan stok minyak goreng, artinya para pemasok sendiri tidak dapat mensuplai sesuai dengan kebutuhan para pedagang di pasar ini. Akibatnya para pedagang di sini kesulitan mendapatkan stok minyak goreng dan harga minyak goreng ini masih belum dapat distabilkan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini. Para pedagang menyatakan bahwa memang sebelumnya harga minyak goreng yang mulai naik sejak periode libur Nataru 2021 lalu ini memang sebelumnya stok masih stabil, namun semenjak pemerintah menetapkan satu harga untuk minyak goreng Rp14.000 per liter, justru hal ini menyebabkan kelangkaan stok minyak goreng, yakni dari para pemasok sendiri mereka tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan para pedagang di pasar ini. Dari Jakarta, Nadia Ferry, Yudi Richard, dan Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nailatul Iza. Saya akan menjelaskan faktor penyebab kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan yang pertama, dinamika pasar global dan harga bahan baku. Gangguan pasokan global. Adanya masalah pada produksi minyak sawit global dapat berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku di Indonesia. Yang kedua, permasalahan produksi dan pasokan domestik.
gangguan rantai, pasokan, masalah logistik, transportasi, dan distribusi yang meluasi di negara kepulauan seperti di Indonesia. Dapat menghambat penyaluran minyak goreng ke seluruh wilayah. Yang ketiga, kebijakan dan peran pemerintah. Kebijakan ekspor. Kebijakan yang terlalu menguntungkan, ekspor dapat mengurangi pasokan minyak goreng untuk pasar dalam negeri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa saja sih dampak dari kelangkaan minyak goreng? Saya mau cari secara Madani akan menjelaskan apa saja dampak dari kelangkaan minyak goreng. Dampak dari kelangkaan minyak yang pertama, membuat warga menjadi lebih susah. Yang kedua, usaha kecil terancam, antrian panjang, panik buying, dan yang terakhir, membuat suasana sosial menjadi lebih tegang. Gangguan rantai pasok. Produksi CPO dialihkan lebih banyak untuk ekspor karena harga internasional lebih tinggi. Jalur distribusi dalam negeri terhambat transportasi, logistik, atau pembagian kota. Stok pasar dalam negeri jadi lebih berkurang. Upaya mengatasi masalah minyak meliputi kebijakan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai dan pelacakan distribusi minyak juga melalui aplikasi, peningkatan produksi dan diversifikasi sumber minyak, serta penggunaan aplikasi untuk memantau distribusi minyak, edukasi dan penghematan konsumsi oleh masyarakat untuk mencegah penipuan dan penggunaan minyak secara bijak, serta teknologi dan pengolahan minyak bekas untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali minyak. Itulah yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup segini saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.